Kita harus melihat imajinasi sebagai rumah, di mana setiap kali kita menutup mata dan memasuki diri kita sendiri, kita sebenarnya sedang kembali ke rumah kita. Namun, sifat dari rumah ini, sifat dari pikiran Anda, dan struktur pemikiran Anda akan bergantung pada bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri. Jika Anda memandang diri Anda sendiri secara negatif, wajar jika Anda memiliki pikiran yang muncul dari sudut pandang tersebut, karena Anda hanya akan berhadapan dengan diri Anda sendiri di dalam diri Anda. Ketika kita memasuki diri kita sendiri, kita seharusnya tidak ingin memohon untuk hal-hal seperti kedamaian. Ini bisa dianggap seperti seseorang yang memohon untuk kedamaian, di mana dia melihat sebuah gedung tinggi yang mewakili kedamaian dengan orang-orang di atasnya, dan merasa dia tidak bisa masuk dan mengetuk pintu dalam usahanya. Namun, kedamaian sebenarnya ada di dalam diri kita, dan bukan sesuatu yang perlu kita dapatkan. Adalah sebuah kesalahan untuk berpikir bahwa kita perlu mendapatkan perasaan atau kualitas tertentu, seperti kebesaran atau cinta yang sudah ada di dalam diri kita. Ini adalah kualitas yang harus diekspresikan, bukan diperoleh. Dalam hal ini, penting untuk menyadari bahwa keadaan tertentu seperti kebesaran atau kemurahan hati adalah bawaan dan tidak perlu dicapai melalui prestasi eksternal. Kualitas tersebut seharusnya hanya diekspresikan. Ketika kita memahami hal ini, kita belajar untuk mengalami siapa diri kita sebenarnya, daripada berusaha mencapai sesuatu yang sudah kita miliki. Gagasan bahwa kita perlu mendapatkan sesuatu yang ada di dalam diri kita tidak masuk akal. Karena itu, adalah sesuatu yang sudah kita miliki. Kita harus belajar untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam, bukan mencoba untuk memperolehnya. Ketika Anda memberikan diri Anda kebebasan ini, Anda mulai menyadari bahwa banyak dari pembatasan adalah buatan sendiri, dan Anda dapat membebaskan diri dari pembatasan tersebut. Percaya bahwa kita harus bermeditasi secara ekstensif untuk merasa layak akan sesuatu, juga merupakan kesalahpahaman. Faktanya, jika Anda dapat membayangkan sesuatu dalam imajinasi Anda, itu berarti hal tersebut sudah disetujui secara internal. Kita harus berhenti menghakimi diri kita sendiri, dan cukup membiarkan kelimpahan internal ini tumbuh. Penting untuk membenamkan diri dalam pemandangan yang diciptakan oleh imajinasi Anda, sepenuhnya mengalaminya tanpa menghakimi atau membandingkan diri Anda. Percayalah bahwa Anda memiliki apa yang Anda inginkan, dan pelajari untuk mempercayai diri Anda sendiri. Hal ini dapat mengubah arah hidup Anda menuju keadaan damai dan pemenuhan batin yang muncul ketika Anda membiarkan perasaan tersebut tumbuh. Saat membayangkan, latihlah diri Anda untuk tenggelam dalam pemandangan tersebut. Dan perhatikan bagaimana penilaian dan perbandingan mulai berkurang, membiarkan kedamaian muncul. Hal ini menggambarkan bagaimana Anda dapat mengubah keadaan secara internal, membebaskan diri dari beban keadaan saat ini, untuk memasuki keadaan baru yang bebas dari beban sebelumnya. Ketakutan adalah penyalahgunaan imajinasi, yang merupakan pengingat kuat tentang bagaimana pikiran kita dapat membentuk realitas kita. Kepercayaan internal ini atau kekurangannya sangat memengaruhi kemampuan kita untuk berimajinasi, dan akibatnya menciptakan realitas kita. Banyak orang terjebak dalam ketakutan, menyalahgunakan kekuatan imajinatif mereka tanpa menyadarinya. Mereka mempercayai imajinasi mereka, dan itu memunculkan ketakutan. Tetapi mereka kesulitan untuk mempercayai visi positif yang mereka pegang erat. Setiap mimpi adalah benih dari kenyataan yang harus kita cari dan percayai. Ini bukan hanya tentang berimajinasi, tetapi tentang mempercayai realitas dari mimpi tersebut, menjadikannya nyata melalui keyakinan kita. Proses berimajinasi harus dilihat sebagai tindakan kepercayaan. Berimajinasi seperti menyatakan keyakinan pada mimpi Anda, mengakui dan mempercayai kemampuan internal ini untuk mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Percayalah sepenuhnya pada apa yang Anda bayangkan, bertanya-tanya apakah itu telah terwujud dan mengafirmasi, ya, dan mempertahankan keyakinan teguh pada afirmasi tersebut. Namun, penting untuk membedakan antara diri Anda dan keadaan yang Anda tempati, mengenali dan mengubah keadaan sesuai kebutuhan, tanpa mengaitkan keadaan ini dengan identitas inti Anda.
Pengakuan ini memberdayakan individu untuk bergerak bebas di antara keadaan-keadaan, memilih yang sesuai dengan keinginan dan aspirasi mereka, daripada terjebak oleh pola-pola negatif. Anda adalah pencipta realitas Anda. Apa yang Anda bayangkan dengan keyakinan dan kepercayaan, cenderung terwujud. Ini bukan tentang berangan-angan secara pasif, tetapi berpartisipasi secara aktif dalam tindakan imajiner Anda, memperlakukan mereka sebagai kenyataan konkret yang akan terungkap. Perubahan internal ini adalah tempat di mana perubahan sejati dimulai, mendorong Anda untuk hidup bukan dalam ketakutan terhadap pikiran Anda, tetapi dalam penguasaan atas pikiran tersebut, memilih pikiran yang sesuai dengan keinginan terdalam dan aspirasi tertinggi Anda. Kita harus belajar menerima, atau bahkan menerima secara radikal segala sesuatu di dalam diri kita, dan dalam imajinasi kita. Karena kita adalah pencipta dari semuanya. Kita harus berimajinasi, seolah-olah Tuhan yang sedang berimajinasi, yang akan membuat penerimaan menjadi lebih mudah. Lihat siapa yang sedang menginginkan, dan bagaimana keinginan itu sebenarnya berasal dari manusia batin. Keinginan manusia batin adalah ilusi, karena dia sedang menciptakan perasaan keinginan dalam dirinya sendiri. Padahal dia bisa dengan mudah menciptakan perasaan pemenuhan. Manusia luar harus menyerahkan diri dan melepaskan segala alasan tentang memasuki keheningan. Untuk melihat betapa kuatnya hal ini, Anda harus mengambil pandangan dari seorang raja yang bernama Salomo atau Sulaiman, yang memberitahu kita untuk tidak bersandar pada pengertian kita sendiri yang menunjukkan bahwa Anda tidak tahu jalan Tuhan. Mari kita melihat ini sebagai percakapan antara manusia luar dan manusia dalam. Dalam beberapa hal, manusia luar berpikir bahwa dia bisa mengabaikan cara. Tetapi sebenarnya, dia harus menyerahkan cerita hidupnya. Cerita hidup kita dan cerita-cerita ini adalah tentang hubungan antara manusia dalam dan manusia luar. Penting untuk menyadari dan mengambil kembali kekuatan kita sendiri di dalam pikiran kita sendiri. Jika Anda tidak memilih pikiran yang Anda inginkan, Anda tidak melihat bagaimana Anda bisa menjalani kehidupan yang benar-benar Anda inginkan. Lebih jauh lagi, semua keinginan berasal dari sumber yang sama. Imajinasi, seperti alat musik piano yang Anda pelajari untuk memainkan nada tinggi dan nada rendah, yang merupakan pengalaman hidup. Jika kita bisa menyadari bahwa semua keinginan berasal dari sumber yang sama, maka setiap kali kita memahami bahwa kita adalah kekuatan operasional di dalam sumber ini, hidup dalam keinginan mulai terasa tidak masuk akal. Jika Anda menginginkan sesuatu, hentikanlah saat ini juga, dan rasakan pemenuhan dari memiliki keinginan tersebut. Intinya adalah, belajar untuk berlatih merasakan bahwa saya sudah memiliki, bukan hanya sebagai sebuah afirmasi, tetapi sebagai penerimaan. Jika saya memiliki, maka saya adalah telah terpenuhi, karena jika Anda mencoba menempatkan keinginan di tempat lain selain di masa sekarang, Anda tidak bisa memenuhinya. Jika Anda merasakan keinginan di masa depan, atau masa lalu seperti Anda kehilangannya, maka Anda tidak sedang memenuhi keinginan itu. Ketika Anda melepaskan masa lalu dan masa depan, Anda menyadari bahwa masa lalu tidak mendefinisikan Anda, dan Anda tidak perlu khawatir tentang masa depan. Dengan demikian, pikiran menjadi lebih tenang, dan manusia luar menjadi lebih diam setiap hari. Kita harus belajar untuk gigih dan berlatih dengan alat yang disebut imajinasi ini dengan penerimaan dan kegigihan, mengubah diri kita dan imajinasi kita, tanpa perlu sumber eksternal. Kita semua bisa belajar menerima keinginan kita, dan menemukan diri kita sebagai sumber keinginan itu sendiri. Begitu kita menyadari bahwa kita adalah pencipta dalam diri kita sendiri, kita kemudian bisa memilih dengan sengaja keadaan yang kita inginkan tanpa membutuhkan bantuan. Kita memiliki imajinasi, dan itu adalah semua yang kita butuhkan. Kesadaran adalah kenyataan, dan aku adalah kenyataan itu. Jika Anda membayangkan sesuatu seperti perahu merah, dan itu muncul dalam pikiran Anda, siapa yang Anda katakan sedang melakukan itu? Jawabannya adalah, aku. Hal ini setara dengan Tuhan. Jadi, berimajinasi sebagai Tuhan, berarti melihat diri Anda tanpa batasan label seperti pria dan wanita,
atau identitas rasial yang datang dengan konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya, yang bisa mengaburkan esensi sejati dari aku. Percaya pada label-label ini bisa menciptakan realitas yang terbatas dan menyakitkan, seperti mimpi buruk di mana Anda terus-menerus berhadapan dengan ketidakcukupan. Dengan mengubah persepsi Anda tentang diri Anda, dan mulai berimajinasi sebagai Tuhan, Anda membebaskan diri dari batasan-batasan ini. Hal ini membuat lebih mudah untuk berkata, ya, kepada diri Anda sendiri, untuk membentuk realitas Anda sesuai keinginan Anda. Karena pada dasarnya, tidak ada yang lain selain aku. Saat berimajinasi, siapa yang Anda pikirkan sebagai diri Anda sangatlah penting. Resistensi muncul ketika Anda mengidentifikasi diri Anda dengan batasan-batasan manusia luar, tetapi ketika Anda melihat diri Anda sebagai Tuhan yang berimajinasi, hambatan-hambatan tersebut hilang. Oleh karena itu, ketika berimajinasi, bukanlah tentang mengubah dunia luar, tetapi tentang mengubah persepsi internal Anda. Ini tidak hanya mengubah pengalaman pribadi Anda, tetapi juga mendefinisikan ulang realitas Anda. Berimajinasilah seolah-olah Anda adalah Tuhan, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kebebasan untuk membentuk eksistensi Anda. Konsep membedakan antara diri dan keadaan yang dirasakan adalah penting untuk memahami psikologi manusia. Meskipun ada keadaan yang tak terhitung jumlahnya, seseorang tidak secara inheren berada dalam keadaan tertentu. Sebaliknya, imajinasi seseorang, yang mewakili esensi dari keberadaan, terpisah dari keadaan-keadaan yang sementara ini. Pemahaman ini sangat penting ketika seseorang menghadapi pikiran-pikiran negatif. Pikiran-pikiran ini sendiri tidak bermasalah. Sebaliknya, masalahnya terletak pada keadaan saat ini, yang mempengaruhi reaksi kita. Orang sering mengalami situasi yang sama dengan cara yang berbeda berdasarkan keadaan psikologis mereka. Misalnya, dua individu dengan latar belakang yang mirip, mungkin bereaksi berbeda terhadap pengalaman masa kanak-kanak yang sama, yang menunjukkan bahwa, bukan pikiran-pikiran tersebut yang menentukan reaksi seseorang, tetapi, keadaan mendasar yang mendikte respons seseorang. Mengenali hal ini bisa membantu seseorang mengubah reaksinya, dengan mengubah keadaan pikirannya, yang mengarah pada respons emosional yang berbeda, dan keterikatan yang lebih sedikit pada pikiran-pikiran negatif. Melepaskan diri dari keadaan-keadaan ini sangat penting. Dengan menyadari bahwa seseorang bukanlah pikiran, perasaan, atau keadaan sementara mereka, seseorang bisa menavigasi melalui ini tanpa merasa kewalahan. Pelepasan ini memungkinkan penggunaan imajinasi seseorang dengan lebih bebas, memungkinkan perpindahan antar keadaan, tanpa keterikatan yang berlebihan pada keadaan apapun. Mengadopsi ini bisa mengurangi kecemasan tentang terjebak dalam keadaan yang tidak diinginkan, karena keadaan tersebut tidak mendefinisikan diri seseorang yang sesungguhnya. Memahami bahwa identitas sejati seseorang tidak terkait dengan keadaan atau perasaan tertentu, memberdayakan individu untuk hidup lebih penuh dalam imajinasi mereka. Kita harus menerima keadaan yang kita inginkan tanpa perdebatan. Ketika Anda berdebat dengan imajinasi Anda yang mencoba mengangkat keadaan keberadaan Anda sebenarnya sedang berjuang untuk mempertahankan batasan-batasan Anda saat ini. Ketika kita berargumen dengan imajinasi kita menghalangi diri kita sendiri untuk merangkul keadaan keberadaan yang baru dan lebih baik. Cara Anda melihat diri sendiri secara mendasar, mempengaruhi pengalaman dan interaksi Anda dengan dunia. Imajinasi menawarkan ruang di mana Anda dapat mendefinisikan ulang diri Anda, dan melarikan diri dari batasan masa lalu. Konsep imajinasi, ditambah iman, menunjukkan bahwa, dengan kombinasi imajinasi dan iman, atau kepercayaan, seperti yang mungkin lebih disukai oleh beberapa orang, seseorang dapat secara efektif mengubah diri mereka dan keadaan mereka. Gagasan ini didasarkan pada keyakinan bahwa, imajinasi memungkinkan kita untuk membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru. Sementara iman, memastikan kita mempercayai visi-visi ini sebagai realitas yang dapat dicapai. Iman digambarkan sebagai keyakinan terhadap hal-hal yang diharapkan, kepastian terhadap hal-hal yang tidak terlihat, yang menyoroti pentingnya percaya pada hasil yang tidak terlihat dari imajinasi kita. Ini melibatkan kepercayaan penuh pada tindakan imajinatif seseorang, sebagai hal yang nyata. Sebagai contoh, Neville Goddard,
Seorang pendukung gagasan ini menggunakan contoh merasakan sesuatu dengan alami dan percaya pada sebuah skenario yang dibayangkan untuk menunjukkan bagaimana iman dapat mewujudkan keinginan menjadi kenyataan. Dunia imajinasi dipandang sebagai cerminan dari diri sendiri, di mana satu-satunya perubahan yang diperlukan adalah di dalam individu. Perubahan ini berakar pada konsep aku, yang menekankan kesadaran internal tentang keberadaan. Dalam konteks ini, setiap perubahan eksternal adalah hasil langsung dari transformasi internal yang didorong oleh penerimaan dan kepercayaan individu pada keadaan yang diinginkan. Kesadaran ini menekankan peran sentral iman dalam membuat praktik imajinatif apapun menjadi efektif. Kita harus mempercayai imajinasi sebagai sarana untuk mengalami kenikmatan dan mengubah realitas. Dengan menyelaraskan diri dengan keadaan yang dibayangkan dan merasakan kenyataannya, seseorang dapat memulai perubahan dalam dunia fisik mereka. Gaya hidup yang terus-menerus mengandalkan imajinasi dan iman menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat secara fundamental mengubah pengalaman dan persepsi seseorang. Dalam ranah imajinasi, tidak ada hukuman, hanya manifestasi dari keadaan internal kita. Ketika Anda merasa dihukum, itu mencerminkan keadaan yang telah Anda terima. Mungkin salah satunya adalah rasa bersalah, yang pada gilirannya mendorong pikiran-pikiran tentang hukuman. Figur-figur imajiner dalam pikiran Anda hanyalah utusan yang mencerminkan diri batin Anda dan merespon sesuai dengan sinyal yang Anda kirimkan. Pikiran-pikiran, baik tentang hukuman atau rasa malu, tidak muncul begitu saja, tetapi terkait dengan keyakinan Anda tentang diri sendiri. Keyakinan atau keadaan ini mempengaruhi pikiran Anda, yang kemudian mengarah pada tindakan, dan akhirnya skenario dalam hidup Anda. Namun, keadaan-keadaan ini bukanlah penyebab utama. Penyebab sejatinya adalah identitas inti Anda dari mana semua keadaan muncul. Memahami hal ini, Anda dapat melihat bahwa upaya untuk mengendalikan skenario eksternal atau orang lain adalah sia-sia. Sebaliknya, perjalanan ini melibatkan penyelarasan pikiran Anda dengan aku untuk menciptakan realitas yang diinginkan. Sebagai contoh, jika Anda membayangkan berada di Prancis, sementara secara fisik Anda berada di Indonesia, ini adalah tentang mewujudkan keyakinan bahwa Anda sudah berada di sana, mengalami segala sesuatu yang ditawarkan oleh lokasi tersebut. Ini dilakukan bukan melalui keberadaan fisik, tetapi melalui kekuatan imajinasi di mana Anda adalah penciptanya. Dengan merangkul perspektif ini, Anda dapat mengubah pengalaman Anda dengan mengasumsikan identitas manusia batin yang mengalami keinginan sebagai kenyataan saat ini. Penyelarasan ini dengan aku membebaskan Anda dari batasan-batasan eksternal, memungkinkan Anda untuk hidup bebas dalam imajinasi Anda, di mana segala kemungkinan ada. Inilah inti dari kreativitas dan transformasi, di mana percaya pada skenario yang Anda bayangkan membuatnya menjadi nyata, seolah-olah itu telah terwujud secara fisik. Semoga ini bersonan dengan Anda, dan mencapai kehidupan yang Anda inginkan untuk menjadi. Semua kekuatan telah ada di dalam diri Anda, untuk mencipta dan mendesain kehidupan yang Anda inginkan. Salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa. Salam.